pelajari tentang organel sel ya. Ya, jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang sel. Sel adalah unit fungsional, struktural, dan entitas terkecil pada makhluk hidup. Nah, jadi berdasarkan jenisnya ada 2 jenis sel prokariotik dan sel eukariotik. Kalau sel prokariotik itu adalah sel yang tidak memiliki membran inti sel dan tidak memiliki sistem endomembran. Sedangkan sel eukariotik itu adalah sel yang memiliki membran inti sel ya. Contoh dari sel prokariotik itu adalah bakteri dan cyanobacter atau alga hijau biru atau bakteri hijau biru, cyanobacter. Dan contoh sel eukariotik itu ada tumbuhan, jamur, dan hewan ya. Oke, ini perbedaannya sudah kita pelajari kemarin. Nah, ini contohnya bentuknya, yang ini ada sel eukariotik. Kalau dilihat ini sel hewan atau sel tumbuhan? Ini ini sel hewan ya, karena dia nggak punya dinding sel. Ini ada sel bakteri. Nah, ini tabel perbedaannya. Nanti bisa kalian cari dan bisa kalian tulis sendiri. Oke. Nah, selanjutnya kita ke komponen-komponen sel ya. Jadi sel itu punya seluruh sel, mau sel hewan, sel tumbuhan, sel prokariotik, sel eukariotik, itu punya 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah inti sel, ya, inti sel. Walaupun di sini berbeda antara inti sel dari prokariotik dan inti sel dari eukariotik. Kalau inti sel prokariotik, dia tersebar di sitoplasma. Kenapa tersebar? Karena dia tidak punya membran inti sel, ya. Sedangkan kalau inti sel dari eukariotik, dia tetap berada di bentuknya tetap tidak tercampur dengan sitoplasma. Karena dia punya membran yang membatasi antara isi dari inti sel tadi dan sitoplasma. Jadi yang pertama ada inti sel, komponen utama dari sel ya, inti sel. Yang kedua sitoplasma, semua sel punya sitoplasma. Yang ketiga ada membran sel ya, membran sel. Dinding sel kemana? Dinding sel enggak, karena tidak semua sel punya dinding sel. Contoh, hewan itu tidak punya dinding sel ya. Jadi dinding sel itu hanya dimiliki oleh si tumbuhan, jamur, dan bakteri. Walaupun komponennya berbeda-beda. Oke. Kita pertama ke membran selnya dulu ya. Jadi membran sel. Membran atau selaput. Jadi membran sel ini dia yang membatasi antara bagian dalam sel dan bagian luar sel. Jadi fungsinya itu seperti pintu masuk. Ya, pintu masuk. Pintu masuk antara zat-zat yang ingin masuk ke dalam sel atau zat-zat yang akan dikeluarkan dari sel. Apa saja zat-zat yang masuk ke dalam sel? Ya, zat-zat yang masuk ke dalam sel adalah zat-zat yang diperlukan oleh sel. Contoh air, makanan. Jadi sel kan perlu makan. Nah, jadi itu adalah bagian apa? Zat-zat yang masuk ke dalam sel. Nah, apa saja zat-zat yang keluar dari sel? Sel juga berekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Nah, zat-zat sisa ini akan dikeluarkan dari sel. Ya, akan dikeluarkan dari sel itu melewati membran sel. Nah, jadi yang kita bahas di sini membran sel ya, bukan membran inti sel. Ya, berbeda membran sel. Nah, jadi membran sel itu ukurannya sangat tipis. Kalau pada sel hewan, dia ada di bagian paling luar. Ya, kalau pada sel hewan, membran sel ini adalah bagian paling luar. Tapi kalau pada tumbuhan, yang bagian paling luarnya itu bukan membran sel, tapi dinding sel ya. Jadi kalau urutannya, kalau sel hewan, membran sel, sitoplasma langsung. Tapi kalau pada sel tumbuhan, dinding sel dulu, baru di dalamnya membran sel, baru isinya, itu sitoplasmanya ya. Nah, jadi membran sel jadi fungsinya untuk sebagai pengatur keluar masuknya zat di dalam sel ya. Nah, jadi membran sel itu disusun oleh senyawa yang namanya fosfolipid
Ya, fosfolipid. Fosfo dari kata fosfat dan lipid dari kata lipid, lemak. Nah, jadi membran sel itu dibangun atau di strukturnya tersusun atas fosfat dan lipid atau yang namanya fosfolipid. Ya. Jadi selain ada fosfat dan lipid, di dalam di membran sel itu terdapat protein, ya, protein. Ada 2 jenis protein di membran sel. Yang pertama itu protein integral. Atau bisa kita lihat gambarnya dulu langsung ke sini ya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah gambar ilustrasi, ini adalah model mosaik cair dari membran sel ya. Ini namanya model mosaik cair membran sel. Nah, kalau kalian lihat di gambar, ini yang bulat-bulat banyak ini, inilah yang namanya fosfat. Yang bulat-bulat ini fosfat ya. Yang panjang 2 kayak ekor ini adalah lemak atau lipid. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Sebagai ekor ya. Jadi ini ekornya memang ada 2. Nah, jadi ini satu unit ini namanya fosfolipid. Fosfolipid ya. Nah, fosfolipid itu tersusun atas 2 lapis. Ini kan 2 lapis ya, 1 lapis, 2 lapis. Makanya namanya fosfolipid bilayer. Bi itu artinya 2, layer artinya lapisan. Jadi membran sel itu tersusun atas fosfolipid bilayer atau fosfolipid yang tersusun atas 2 lapisan, ya. 2 lapisan. Oke. Nah, selanjutnya. Yang tadi kan saya bilang kan ini kepala, ini ekor. Nah, terus kok yang bawahnya nggak posisinya berbeda, kayak melintang ya, saling berhadapan. Nah, ini karena berhubungan dengan sifat mereka. Lemak itu kalau itu bisa nggak bergabung sama air? Nggak bisa ya. Nah, lemak itu sifatnya hidrofobik. Hidro itu artinya air, fobik artinya takut. Takut air atau ya nggak bisa kena air. Nah, karena dia tidak bisa kena air, maka dia mengarah ke dalam. Kenapa mengarah ke dalam? Karena ini di luar ini kan isinya air ya. Ini air, cairan. Di dalam juga sitoplasma itu cairan. Jadi karena dia hidrofobik, takut air, dia nggak bisa kena air, jadi dia masuk ke dalam. Makanya posisinya saling berhadapan. Nah, kalau si lemaknya tadi hidrofobik, berarti si fosfatnya adalah hidrofilik. Hidrofilik atau suka air. Hidro itu air, filik dari kata filia suka ya. Jadi yang satu yang kalau ekor hidrofobik, kalau yang kepala hidrofilik. Fobik, fobia, takut. Takut air sama suka air. Ya. Oke, itu dia. Nah, fosfolipid udah, terus kan tadi katanya ada yang namanya protein ya, protein. Nah, protein itu yang ini, nih, yang warna coklat, warna apa ini, krem ya, ya krem sama warna hijau ini, hijau sama ya ini. Ini protein, protein yang mengatur yang ada di dalam membran sel ya. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya banyak. Fungsinya pertama bisa sebagai alat transport masuk ya, alat transport masuk dan keluarnya zat. Contoh air ya. Jadi air itu punya saluran khusus di dalam membran sel. Jadi air itu kalau mau melewati membran sel itu nggak langsung masuk. Itu ada saluran khususnya. Saluran khususnya itu namanya aquaporin. Aqua itu air ya, porin itu pori. Jadi aquaporin itu adalah tempat saluran di mana air masuk dan keluar di dalam sel melewati membran.
aquaporin. Nah, aquaporin tadi adalah sejenis protein, ya, protein. Nah, protein di dalam membran sel itu ada dua. Ada protein integral, ada protein perifer. Bedanya di mana? Bedanya kalau protein integral, dia menembus dinding sel, menembus membran sel. Ini, menembus dari atas sampai ke bawah, dari luar sampai ke dalam. Ini kalau protein integral. Ya. Aquaporin tadi adalah protein integral, ya. Jadi kayak ada saluran di sini dia. Nah, ada saluran masuk. Nah, satu lagi yang namanya protein perifer. Perifer. Nah, beda dengan protein integral yang menembus membran, protein perifer itu hanya terletak di permukaan membran. Jadi dia nggak sampai masuk ke dalam, nggak sampai menembus ke dalam. Dia hanya nempel di bagian luar. Perifer itu artinya tepi. Jadi dia hanya ada di tepi-tepi, ya. Itu dia struktur dari membran sel. Nah, satu lagi. Tadi kan saya sebut membran sel itu mengatur masuk dan keluarnya zat, ya. Nah, jadi membran, ya membran, gak hanya membran sel, membran itu punya tiga sifat, tiga sifat. Yang pertama itu impermeable, pakai M, ya, impermeable. Impermeable itu maksudnya adalah membran tadi tidak bisa dilewati oleh zat apapun. Jadi kayak kedap dia, nggak bisa masuk. Zat apapun nggak bisa masuk. Impermeable. Air, alkohol, lemak, segala macam pokoknya nggak bisa masuk. Itu impermeable. Nah, yang kedua ada permeable. Ini kebalikan dari impermeable tadi. Kalau permeable, semua zat bisa masuk ke membran, melewati membran tadi. Semua, tanpa terkecuali. Itu kalau permeable. Semua masuk, air masuk, lemak masuk, protein masuk. Itu permeable. Nah, yang ketiga ada yang namanya selektif permeable. Selektif permeable. Selektif, seleksi. Nah, kita ibaratkan kayak PSB kalian dulu. Jadi yang mendaftar mungkin ada 1.000 orang. Apakah semuanya masuk ke CTF? Enggak kan? Diseleksi. Diseleksi siapa saja yang pantas masuk ke CTF. Nah, jadi sama seperti seleksi PSB tadi, membran sel juga sifatnya seperti itu, selektif permeable. Jadi membran sel memilih siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak bisa masuk. Dia selektif permeable. Jadi kalau tadi permeable masuk semua nih kan, masuk semua, impermeable nggak bisa masuk. Kalau selektif permeable ada yang bisa masuk, ada yang enggak. Dari mana lihatnya? Pertama, mungkin dari ukuran selnya. Ukuran zatnya. Kalau ukuran zatnya besar, mungkin dia nggak bisa masuk. Tapi kalau ukurannya zatnya kecil, dia bisa masuk. Ya. Yang kedua mungkin nanti polaritasnya. Atau yang ketiga, dia punya saluran khusus atau tidak. Contoh tadi air, ya. Air punya saluran yang namanya aquaporin. Ini ibarat kalau kalian masuk CTF lewat jalur, misalkan jalur olimpiade. Jadi dia ada jalur khusus. Nggak sama dengan yang lain. Diibaratkan seperti itu, ya. Jadi itulah maksudnya dari selektif permeable. Jadi membran sel itu sifatnya selektif permeable, ya. Oke. Nah, kalau ini tentang membran sel nanti lebih lengkap ada di video. Nanti linknya saya kirim ke wali kelas biar nanti wali kelas yang ngasih ke kalian, ya. Atau kalian yang udah lihat kemarin kelas Averus sama Avicenna udah tahu itu. Nah, nanti bisa dilihat ada video tentang membran sel. Itu lebih lengkap lagi. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, yang ke selanjutnya. Nah, organel sel. Nah, jadi organel sel. Di dalam sel itu banyak sekali organel sel. Jadi antara sel hewan dan sel tumbuhan jelas ada perbedaannya. Nah, contoh organel.
Organel, masing-masing organel itu punya fungsi yang khas sendiri-sendiri. Contohnya yang pertama kita ambil adalah kloroplas ya. Ini adalah kloroplas. Nah, warnanya hijau. Kalau dari warnanya, kira-kira kloroplas ini terdapat di hewan atau tumbuhan? Coba Tumbuhan, Putri Sir. Bintang, tumbuhan tahu. Gampang ini. Ya. Ya tumbuhan. Hewan punya nggak kloroplas? Enggak, Sir. Nggak punya. Ya. Kenapa? Karena kloroplas ini fungsinya untuk fotosintesis. Fotosintesis. Ya, di dalam kloroplas ada zat warna yang namanya klorofil. Jadi berbeda kloroplas dengan klorofil. Kloroplas itu organelnya. Klorofil zat Zat hijau pada daun. zat hijau daun, boleh zat warnanya. Ini beda ya antara kloroplas dan klorofil. Tapi di dalam kloroplas ada klorofil. Ya, ini contohnya. Nah, ini organel pada sel tumbuhan ya. Oke. Nah, lanjut organelnya. Setelah itu ada yang namanya mitokondria ya. Nah, bentuknya kayak gini. Nah, tadi kan kloroplas fungsinya untuk fotosintesis ya. Fotosintesis fungsinya untuk menghasilkan makanan. Makanan untuk siapa? Untuk tumbuhan tadi. Menghasilkan makanan. Makanan di sini dalam artian karbohidrat. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk menghasilkan energi. ATP atau dalam bahasa biologinya ATP, adenosin trifosfat. Jadi fungsi mitokondria ini menghasilkan energi, ya. Nah, sebentar saya garis bawahi dulu untuk yang organel sel ini wajib bukan wajib ya, apa namanya? Yang pertama kali harus kalian ingat adalah bentuknya dan fungsinya dulu, ya. Kalau cara kerjanya itu akan kita pelajari di tahapan selanjutnya, ya. Jadi nama organel dan fungsinya dulu. Jadi mitokondria itu fungsinya untuk menghasilkan energi. Energi untuk siapa? Untuk sel. Sel kan bernafas, itu butuh berrespirasi, butuh energi, bergerak butuh energi. Menjalani aktivitas sel butuh energi. Kalau dia nggak punya energi, dia akan mati. Ya, jadi pasokan energi itu ada di mitokondria. Mitokondria yang untuk energi. Dalam bentuk ATP ya, adenosin trifosfat ATP. Ya. Mitokondria ini terdapat di sel hewan dan sel tumbuhan. Ya, di sel hewan ada, di sel tumbuhan ada. Tapi kalau di sel prokariotik, dia nggak punya mitokondria. Sel prokariotik tidak punya mitokondria. Jadi bakteri itu nggak punya mitokondria. Lah, jadi fungsi mitokondria apa? Menghasilkan energi. Nah, kalau bakteri nggak punya mitokondria, apakah bakteri tidak menghasilkan energi? Ayo. Jadi gimana cara bakteri menghasilkan energi kalau dia nggak punya mitokondria? Menggunakan mesosom, Sob. Ya, siapa itu tadi? Menggunakan mesosom. Iya, benar. Jadi kalau di prokariotik, dia nggak punya mitokondria memang, tapi dia punya organel yang mirip fungsinya dengan mitokondria, yaitu mesosom namanya ya. Mesosom. Mesosom ini fungsinya juga menghasilkan energi pada sel prokariotik ya. Mesosom. Jadi mitokondria nggak ada di sel prokariotik. Dia hanya ada pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ini mitokondria ya. Bentuknya kayak lonjong, kayak apa ini? Sosis ya. Lonjong kayak sosis dan dia terdapat 2 membran. Kayak sosis. Dalamnya berlekuk-lekuk. Oke. Nah, selanjutnya tadi dia organelnya ya, yang paling penting itu yang organel utama lah di dalam, sebenarnya nggak ada utama ya, semuanya utama karena tanpa satu kesatuan sel tidak bisa bekerja dengan baik. Oke. Coba saya tanya dulu ya.
siapa ya ini ya? Ahmad Nasihin. Coba apa Ahmad Nasihin? Aku tanya. Satu. Derry, coba Derry. Derry yang PP-nya siapa ini? Derry. Tidur, nak? Yes, sir. Nah, hidupkan videomu, Der. Nggak bisa? Udah nggak apa-apa. Suaranya aja. Derry, tadi kan membran sel itu punya membran sel tersusun atas fosfolipid ya, Derry ya? Yes, sir. Nah, coba kamu jelaskan komponen dari fosfolipid dan sifatnya. Komponen fosfolipid tadi, kepalanya apa, ekornya apa, sifatnya apa gitu. Jadi, dengar. Sinyal ya. Halo. Lah mana Derry-nya ini? Lah hujan. Lah Derry-nya putus kayaknya ya. Oke lah, kita cari yang lain aja biar mempercepat waktu. Azra. Sir. Nah, ya, Yes, coba sir. kamu jelasin Azra komponen dari fosfolipid tadi dan sifatnya. Nah, Fosfolipid itu ada dua bagian tadi, kepala dan ekor. Jadi Kepala kalau dan bagian ekor kepala ya. Kepalanya apa itu? bersifat hidrofilik atau larut dalam Kepalanya air. tersusun atas fosfat ya. Bersifat Iya, sir. Hidrofilik hidrofilik. Nah, kalau ekornya bersifat hidrofobik, sir. hidrofobik. Tersusun atas apa? Apa, sir? Tersusun atas apa ekornya? Sir. Kalau bagian ekor itu tersusun atas lipid ya atau Lemak, sir. lemak. Iya. Nah, lanjut. Satu lagi nih. Oh, Srinola Adelia Siregar. Oke. Srinola Adelia Siregar. Ya, tadi kan membran sel itu sifatnya selektif permeabel ya. Selektif permeabel. Nah, apa yang dimaksud dengan selektif permeabel tadi, Sri? Seleksinya itu memiliki syarat, sir. Memiliki syarat. Syaratnya apa? Umur 18 tahun? Kan, sir, ukuran zatnya harus kecil, sir, biar bisa masuk. Iya, jadi kalau selektif permeabel itu maksudnya tidak semua zat bisa masuk ke dalam sel, tapi disaring, diseleksi. Ya, ada yang bisa masuk, ada yang tidak bisa masuk. Oke, nah hari ini mungkin 3 dulu ya, karena nggak bisa langsung semua karena terlalu banyak juga. Jadi hari ini kita pelajari tentang membran sel, ya. Membran sel tadi fungsinya untuk menyaring, menyeleksi zat-zat yang keluar dan masuk ke dalam sel. Kedua ada mitokondria, fungsinya untuk menghasilkan energi atau ATP. Dan yang ketiga ada kloroplas, fungsinya untuk berfotosintesis kalau pada tumbuhan. Ya, ini nggak usah dicatat, nanti dicatat aja. Nanti saya kirimkan PowerPoint-nya ke psikologi ya. Oke. Mungkin sekian, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita sambung lagi di hari Kamis depan ya. Untuk tugas-tugasnya kalau di kelas saya
Averus dan Avicenna. Nanti saya akan upload modulnya di psikologi. Psikologi kita baru ya, bukan yang kemarin lagi. Nanti saya ganti, nanti saya kasih kode yang baru psikologinya. Averus dan Avicenna. Oke, nah sekian dari saya. Terima kasih. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.